Bapak hadirin kaum muslimin, jamaah talabul ilmi yang saya hormati dan Allah muliakan, para sepuh semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini, Pak RW, Pak RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak Ade, Bule, Pak Ale, Lele, Cangcingnya Babe, semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini. Pertama tentunya kita panjatkan puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita semua bisa berjumpa lagi, berkumpul lagi di tempat yang mulia ini, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Terkadang teka rasa asa kamari bayah kita berjumpa kumpul di sini teh. Sekarang sudah kumpul lagi. Karena kan dengan berjalannya waktu umur semakin berkurang. Umur jatah umur kita sudah berkurang. Nah, makanya sayang kalau kita tidak manfaatkan waktu untuk berbuat kebaikan. Alhamdulillah banget sehat ya. Alhamdulillah. Di luar ya. Langsung ya. Kayak kamera. Tadi dia ada CCTV. Salawat beriring salam tentunya kepada panutan alam, mustika alam, Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, umum kepada umat-umatnya, bil khusus kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam. Ini mati naraho lagu itu. Lawatannya mana biasa nih sahabat ayah ya. Allah
Misalnya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kan pernah disampaikan kata baik ngadoa ngaduh sakolu kepada Allah. Baik berek salat, ya Allah yang maha kuasa, saya minta uang sepeda biar bisa ngasih tetangga dan punya istri dua, kata baik begitu. Wajibah ku Allah kalau tanpa baca salawat. Kita amin. Baiklah, saya butuh nih. Baiklah, ngagok, ngajorok, ngajari Allah, ya Allah yang maha agung. Ya Allah ya Rabbana yang maha agung, minta uang sekarung biar bisa ngasih pitulung dan bisa nyanung. Gak lantas dijabah sama Allah kalau tanpa baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Maka cing loba tingkatkan lagi kita baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dari salah satu sahabat baginda Nabi. Pakai gula nggak? Pakai gula ya? Halo. Ini Dari sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miknak mau mahal. Cek low. Oh, bahan ini. Low cek. Cek low. Jangan terlihat di suara. Oh. Bukan Paisbah, kali Pak Ustadznya. Oh, gitu ya. Lanjut. Nah, gini aja udah. Kenapa miknya mama? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Imam Ibnu Abbas, salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan sabda Nabi, "Man adkhala ala qalbi akhihil muslim farahan wa sururan fi dari dunya, khalaqallahu ta'ala min dzalika malakan yadfa'u anhul afatu." Sabda baginda Nabi, di mana-mana ada salah satu di antara kalian. Ini salah satu di antara kalian ada khala ala qalbi akhihil muslim,
memberikan rasa bahagia gembira kepada saudaramu yang muslim. Umumnya kepada orang-orang di sekitar kita, kita selalu memberikan kebahagiaan. Mereka bahagian, kata Arabi. Begini kata Arabi, anti awaluman al-hadiru fi qalbi idza nadartu ilaiki tarfa qalbi. Wahai ayangku, kata Arabi. Tahu ke siapa ayangnya Arabi? Kata Arabi, ayangku, apabila aku melihatmu bergetarlah hatiku. Apabila aku melihat wajahmu bergetarlah hatiku, menanti dan menanti kedatanganmu di sisiku. Tak bertemu satu hari rasa seminggu, seminggu tak bertemu rasa sebulan, sebulan tak bertemu modar katanya. Allah karim, eta awewe kelepak-kelepak diberi bahasa gitu. Mana ya? Tes. Cek lo. Cek lo. Jengkol. Kata Arabi ke ayangnya, kata Arabi, beribu-ribu bintang di langit hanya satu yang menerangi. Beribu-ribu wanita cantik hanya satu yang kusayangi. Memberikan rasa bahagia, memberikan rasa gembira kepada saudaramu yang muslim atau kepada orang-orang sekitar kalian. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dengan adanya memberikan kebahagiaan, memberikan pertolongan kepada orang-orang sekitar kita, Allah akan jadikan bahagia itu malaikat, dan malaikat itu akan menolak semua mara bahaya yang akan datang menimpanya. Masya Allah, luar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ala kadar kita misalnya ujuk-ujuk datang ke tetangga, assalamualaikum, waalaikumsalam, ngobrol bareng, ngobrol aja. Awalnya tetangga tersebut itu punya kasusah, punya kabingung, semuanya juga pada punya, pikirin hutang, token udah bunyi, gas sudah habis, beras sudah kosong, udah perut, begitu kan. Datang misalnya kita ngobrol, jadi hilang, jadi bahagia, senang, asal ngobrol saja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka kebahagiaan tersebut sesuatu hal yang pernah kita lakukan nanti di akhirat akan menjelma, bahkan di dunia pun masih akan terasa, itu akan menjelma dan akan menolak semua mara bahaya yang akan datang. Coba hadirin kaum muslimin, hebatnya dalam agama Islam, hebatnya Allah memberikan sesuatu hal yang begitu luar biasa. Makanya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, tetap ada balasannya dari Allah. Jadi RW misalnya, ujuk-ujuk datang Pak RW, saya susah bikin ini itu, bikin KTA, bikin ini surat tanah saya begini-begini, tolong sama Pak RW, sama Pak RT, bikin bahagia orang, bikin senang orang, bikin gampang yang awalnya jadi pikiran sedih, susah bagaimana. Begitu ditolong sama Pak RW, sama Pak RT, gampang, senang, bahagia. Maka kelakuan itu, hal itu Allah akan jadikan malaikat, dan malaikat itu akan menolak semua mara bahaya yang akan menimpa Pak RW dan Pak RT. Bangun, Pak RW. Pak RW, dia masih di rumah. Itu nanti. Allah karim, masya Allah. Itu. Makanya apapun profesi kita, apapun bidang kita, yang penting kita jangan suka bikin jengkol. Jengkel, udah ganti ya. Emang tahun ini banyak perubahan luar biasa. Allah, jangan bikin jengkel hadirin kaum muslimin. Kalau tidak suka udah diem. Kalau tidak suka diem aja udah. Gak usah ngomong sana sini bikin jengkel orang, bikin kesel orang. Yang ada bikin datangnya sesuatu hal yang bikin bahaya kepada kita. Nah, makanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahkan ada hadis lain disampaikan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sabda baginda Nabi idkhalu surur fi qalbi mu'minin khairun min ibadati sitina sana. Orang yang suka memberikan kebahagiaan ke dalam hati orang mukmin, orang yang suka memberikan kesenangan kepada orang yang mukmin, kepada orang sekitarnya, maka lebih afdal, lebih baik, lebih bagus daripada ibadah 60 tahun. Oh, kita nolong sesama, kita nolong orang yang kesakitan, kita nolong orang yang punya masalah. Misalnya, entah itu dengan materi, kita harus dengan materi sebenarnya, atau dengan solusi, atau memberikan ilmu, atau dengan tenaga pikiran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang bikin orang itu bahagia, senang. Nah, maka hal itu akan Allah jadikan malaikat untuk menolak datangnya bahaya yang menimpa, bahkan kelak nanti di akhirat ini. Hadirin kaum muslimin, bukan cuma di dunia yang bisa dirasakan orang yang suka memberikan kebahagiaan di dunia, di akhirat nanti kebahagiaan yang pernah kita berikan akan menjelma dan akan menemani kita nanti di akhirat ketika sudah terjadinya alam dunia ini hancur sehancur-hancurnya. Pokoknya riweuh, nangis, segala rupa banyak. Tapi orang yang pernah suka memberikan pertolongan, suka memberikan kebahagiaan kepada orang, datang itu menolong, bahasanya la takhaf, engkau jangan takut. Ditanya, man anta, siapa kamu? Saya ini adalah hal, saya ini adalah tingkah yang kau lakukan. Aku ini adalah kebahagiaan. Datang kebahagiaan itu menjelma seperti malaikat yang akan menemani kita ketika dalam suasana yang begitu menyedihkan. Datang menjelma, hadirin kaum muslimin. Makanya jangan sampai bosan-bosan kita untuk memberikan pertolongan kepada orang, dan itu akan terbukti kelak nanti di akhirat. Masya Allah, luar biasa. Makanya indah hadirin kaum muslimin kalau misalnya ada orang yang mempunyai hati yang begitu teramat gamblang, gembira, legowo hatinya. Hadirin kaum muslimin, orang mau ngomong apa kek asa bodo amat, terserah, yang penting sayang enggak. Itu yang hebat hadirin kaum muslimin. Terkadang kan orang yang jualan nih ada aja, ada yang utang, ada sebulan 2 bulan, bodo amat, gak apa-apa, milik maka usah dari situ aja. Terus misalnya orang yang yang punya masalah kita samperin, kita deketin. Ada tetangga saudara punya butuh ini itu segala rupa, kita tolongin segala rupa. Masya Allah, itu akan menjadi pertolongan buat kita kelak nanti di akhirat khususnya. Kita kalau biasanya lagi pengajian kadang-kadang suka butuh, di mana ini, dari mana ya biayanya. Kadang-kadang kita suka membutuhkan biaya, kan ada bahasa begini, kalau ngaji ya harus ngejo, kan begitu ya. Ngaji itu kudu ngejo lah. Kalau misalnya ngaji enggak ngejo, lapar. Kalau misalnya ngejo enggak ngaji, sasar. Kalau enggak ngaji enggak ngejo, modal nantinya. Makanya ngaji ya ngejo. Kadang-kadang suka jadi pikir, udah gak apa-apa, saya airnya, itu hebat memberikan kebahagiaan. Oh saya udah jagungnya saya gak apa-apa, udah saya tadi beli dari pasar, saya rebus udah kasih jagung nih, itu bikin bahagia jamaah. Maka itu akan menjadi saksi buat kita, dan Allah akan jadikan malaikat yang akan menolong kita. Nah, makanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apapun yang kita lakukan akan menjelma nantinya dan akan menolong kepada kita. Nah, makanya harapan mudah-mudahan kita kumpulnya di tempat yang mulia ini senang, bahagia, gembira, bahkan bisa berjalannya hal seperti ini tuh karena ada ini itunya. Mudah-mudahan ini merupakan saksi buat kita amal soleh yang diterima oleh Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Berarti alhamdulillah, berarti sudah paham bahwasanya hadirin kaum muslimin, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu aja yang jadi patokan buat kita. Wallahu a'lam bimuradi wa hakikati. Apapun kelakuan kita, besar kecil, sekecil apapun hadirin kaum muslimin, pasti akan ada balasannya. Baik akan dibalas dengan kebaikan, salah akan dibalas dengan kesalahan juga.
Makanya kalau kita sudah paham tentang keterangan-keterangan, mana mungkin kita suka ngomongin orang. Karena kenapa? Paham kalau ngomongin orang nantinya akan jadi bahaya. Kalau kita sudah paham, sudah tahu, mana mungkin kita minta orang, mana mungkin kita bohong. Karena kenapa? Nanti apapun kelakuan kita yang jelek khususnya akan diproses nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja seandainya ngomongin orang dapat hadiah, saya juga mau. Ini saya nggak dapat hadiah. Benar. Kalau ngomongin orang biasanya dapat motor, saya mau ngomongin orang. Ini kan kadang-kadang, emang bukan kadang-kadang ngomongin orang nggak dapat hadiah, dosa iya, tapi demen kita ngomongin orang kadang-kadang ya. Masya Allah, nggak ada, sudah jadi lalapan kita kumpul-kumpul nyeblak bareng ngomongin orang. Tradisi. Negosip aja, ya Allah. Kemarin habis pemilihan rame. Oh ini mah begini, ini begitu, rame. Kadang-kadang ada yang gak ke musola, gak ke masjid beda pilihan. Allah, jadi ngapain harus begitu hadirin kaum muslim? Itu cuma dalam keadaan pilihan ini di dunia. Udah pikiran bagaimana caranya supaya kita punya hati yang bersih, gak ada pikiran kotor kepada orang lain. Nah, makanya dengan ngaji insya Allah kita akan berharga di hadapan Allah, insya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, idkhalus surur, kembali lagi memberikan kebahagiaan kepada orang-orang sekitar kita, maka khairun min ibadati sitira sana, kita memberikan kebahagiaan kepada hati orang mukmin, orang-orang di sekitar kita, maka lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Kita 60 tahun juga ada yang belum nyampe, ada kan? Ada, tapi dengan hal seperti itu suka memberikan kebahagiaan, pahalanya kita sudah dapat. Makanya bagaimana caranya supaya kita terus-terusan ngumpulin poin, bisa memberikan kebahagiaan. Kemarin alhamdulillah mungkin bisa jadi di antara kita ada yang namanya hari guru, memberikan kebahagiaan kepada gurunya. Eta guru hampir 1 tahun, eta 360 tahun, 360 hari terus-terusan ngajar, dirieuhkeun ku budakna, dirieuhkeun ku muridna. Kemudian kita berikan hadiah, bahagia apa tidak? Bahagia, jangan salah, itu akan menjadi saksi buat kita. Bahagia, kita sudah memberikan kebanggaan. Insya Allah, luar biasa hadirin kaum muslimin. Kemudian ada Abdullah bin Mubarak, Ini Abdullah bin Mubarak ro'a farsan yuba'u bi suqi arba'ina dirhaman. Abdullah bin Mubarak melihat di pasar ada orang yang menjual kuda. Kendaraan bermodal kuda itu. Bermodal. Iya, bermodal. Kendaraan bermodal. Dulu makan Toyota, sekarang mah Toyota kan, dulu mah Honda. Dulu kendaraan ramenya bermodal, makanya ya kuda itu salah satunya. Ada Abdullah bin Mubarak melihat ada orang yang mau menjual kuda dengan harga yang murah, harganya 40 dirham. 40 dirham. Kemudian ditanya sama Abdullah bin Mubarak, "Tuan, kenapa engkau jual kuda ini dengan harga yang murah?" "Oh, karena kuda saya ini banyak kekurangannya. Kadang larinya nggak kencang. Musuh, kita lari dikejar musuh, kesusul. Pegawaian kerjaannya ini molor mulu di kuda. Banyak kekurangannya, banyak airnya, banyak rusaknya." Nah, memang sejatinya hadirin kaum muslimin, ketika kita jualan itu, sampaikan apa yang mau dijual itu, kekurangannya sampaikan. Itu kadang-kadang barang jelek dibagus-bagusin, itu yang paling bahaya. Makanya pantas hadirin kaum muslimin, mohon maaf, di pasar itu di pasar, karena orang-orangnya itu kebanyakan sering bohong, sering ngurangin takaran, sering ngurangin timbangan. Makanya banyak di situ setannya banyak. Karena kelakuannya seperti itu, bohong, dusta ada di situ. Barang jelek disebut barang bagus. Kalau kita ngikutin konsep baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dijelasin ini barang dari ononya harganya sekian, jelas belinya.
Kemudian terserah mau ngelebihin berapa. Kemudian kalau kita perhatikan di jahitannya ada yang ini sampai mendetil semuanya dijelaskan. Kita mah kadang-kadang udah tahu ada untungnya, dari orangnya juga segitu, saya belum dapat untung, padahal udah. Kadang-kadang kan begitu kita. Nah padahal hadirin kaum muslimin, kenapa kita suka seperti itu? Pikirannya bagaimana caranya supaya kita dapat untung banyak. Ayo aja pikirannya seperti itu. Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, budak tersebut akhirnya ada yang membeli muridnya Syekh Abdullah bin Mubarak. Dibeli ceritanya. Pas begitu dibeli, digunakan, datanglah musim-musim perang. Digunakan untuk berperang, ternyata larinya kencang, larinya hebat, sedikit pun tidak ada kekurangan kuda itu. Bertemu lagi sama Abdullah bin Mubarak, ditanya, "Hei santri, bang santri, kenapa kudamu kok bagus? Tidak sesuai dengan yang disampaikan, padahal kan jelek." Bahasanya kan begitu. Apa bahasanya? Setelah saya beli, saya bisikin telinga kuda tersebut, "Hei kuda, saya ini memang orang yang berdosa, tapi saya sudah niat mau bertobat kembali kepada Allah." Hebat hadirin kaum muslimin. Ternyata sesuatu hal yang dipegang sama orang yang berdosa, Allah tuh mengutuknya. Yang awalnya burung itu bagus jadi jelek, kenapa? Dipegangnya sama yang dosa, bisa ngaruh gitu. Kalau misalnya mobil itu mohon maaf awalnya bagus keren misalnya, kok tiba-tiba mogokkan aja, bocor aja mulu, kempes mulu bannya, hati-hati, mungkin kita ada dosa yang kita lakukan gak terasa. Karena ngaruh hadirin kaum muslimin. Bahkan diantaranya hadirin kaum muslimin orang tua dulu, kebanyakan orang Jawa yang pakai perkutut. Kenapa ada perkutut di rumah? Pandai nggak tahu. Kenapa harus ada perkutut di rumah? Ketika ada orang yang nyerang, mara bahaya datang, ditangkis, ditepis sama burung tersebut. Itu ada. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ataupun bukan burung itu, yang lain-lainnya, ayam atau apa saja yang ada di rumah kita, itu bisa ditepis dengan binatang yang ada. Kucing ada, bisa nyampe ke kucingnya. Karena kenapa? Binatang hewan yang ada di rumah kita yang kita piara itu bisa menepis mara bahaya yang datang kepada kita. Nah makanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bisa bahagia dan enggaknya, bisa bagus dan enggaknya sesuatu hal yang ada di diri kita, yang ada di sekitar kita, itu tergantung kitanya. Karena ketika ada orang itu melaksanakan sesuatu hal yang dimurkai oleh Allah, maka azab itu turun, tapi bisa tertepis, terhalang dengan yang lainnya. Paham nggak? Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pernah saya sampaikan, satu rumah misalnya ada 5 orang, ibu bapaknya 2, anaknya 3. Salah satu ada yang gak sholat misalnya, maka azab Allah turun, tapi bisa terhalang dengan orang yang suka sholat. Makanya jangan santai, jangan merasa tenang kita ketika kita meninggalkan sholat 5 waktu, atau salah satunya Allah gak apa-apa, gak nurunin azab langsung kok. Maka santai aja, maghrib lolos, isya lolos, subuh lolos, duhur lolos, asar lolos, datang pengajian gak datang, gak merasa beban, biasa aja. Gak merasa diri ini merasa wajib bahwa ngaji itu wajib, gak merasa seperti itu. Saya enak-enak aja kok hidup ini. Hati-hati hadirin kaum muslimin, hati-hati, itu akan menjadi bom waktu nantinya. Makanya jalanin selalu sering baca istighfar, karena banyak dosa kita itu. Astagfirullah Rabbana ya Astagfirullah Khataya Astagfirullah Astagfirullah minal khataya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Amin. Nah makanya hadirin kaum muslimin juga disampaikan, kata Ba'dul Hukama,
Sedikit saya mampir dulu hadirin kaum muslimin. Kenapa sih selama ini doa kita tidak diijabah? Kenapa selama ini doa kita panjatkan? Kemudian yang salawatan kita ikut salawatan, duha kita kerjakan, tahajud kita lakukan, baca Al-Quran hampir setiap hari. Tapi kenapa kehidupan kok segini-gini aja? Usaha dari dulu segini-gini aja, dagang dari dulu segini-gini aja. Kenapa? Mohon maaf hadirin kaum muslimin, bukan Al-Quran yang salah, bukan salawat yang salah, bukan istighfar yang salah. Hadirin kaum muslimin, bukan kiai ustaz ulama yang salah, tapi kitanya harus introspeksi diri. Karena kenapa? Kata Badul Hukama di antaranya, nahnu annakum taquluna nahnu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad tapi tidak melakukan sunnah-sunnah baginda Nabi. Ngaku umatnya Nabi Muhammad, mohon maaf tapi makan tidak baca bismillah. Banyak? Suka baca bismillah? Kadang-kadang. Kalau lagi ingat, kalau misalnya kita makannya sama hal makanan yang enak, bos, di hadapan nasi kurang jengkol, ada jengkolnya, terus masih ngebul, dimakannya lagi gerimis begini nih, mantap. Terus ada sayur asamnya, masya Allah, ada lapannya, terus sambalnya menantang, enak, masya Allah. Oh, lupa sama doa, lupa sama mertua. Mertua lewat diem aja. Aku makan duluan, mertua lewat dulu. Ada jauh. Set langsung ditarik tuh nasi, blok ke piring. Masih hangat, langsung dimakan, ambil jengkolnya, ke sambalnya, disatuin di dalam. Masya Allah. Lupa sama baca bismillah. Masa panas, masih panas-panas dikunyah di dalam, masya Allah. Kita ngece semua ngece. Enak, masya Allah, luar biasa. Sakluk di dalam, masya Allah, bunyi. Masya Allah, itu sampai keluar air mata, keluar ingus, keluar percis tidak dilanjut. Ya Allah, masya Allah. Poho eta karena doa, poho hadirin kaum muslimin, terkadang seperti itu kita ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ayat lalaki kadang-kadang masih berani ngomong balik nanggung kene. Ayat ngaku umatnya sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi kencingnya masih berdiri. Kan banyak kayak begitu hadirin kaum muslimin. Kabelet kagak kuat, langsung mipir ada pohon. Langsung porosokeun cerai mancer beres kencing di sentilan kahurutna. Atuh lalaki. Awe bilang nangtung. Lamun nangtung oge da bahaya awe mah. Kemana-mana rek di colongan oge moal asup kabeh. Komodikan lupa-lupa, eta kan lupa-lupa pernah lain ngalaman lain mah cenah sebatu. Lamun eta kan lamun parawan beda suarana seprit. Eta parawan eta. Ih, lain sotoy. Seprit cenah eta parawan. Kalau geus janda, beda di janda mah. Coca-Cola eta janda. Lamun ini beda di ini mah pantas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, makanya yang penting keur awewe mah ibu-ibu istri aya kilu kewajiban lagi. Aya kilu nasi ngesok nasi kan udah beres. Alhamdulillah. Banyak kita itu ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi asup ke kamar mandi masih ada kaki kanan. Masuk ke kamar mandi lupa baca doa, mau tidur lupa baca doa, HP udah dipegang, remote kadang-kadang remote dulu TV, akhirnya lain TV ditonton, tapi TV menonton kurang, molor sih urang.
Hadirin kaum muslimin, makanya jangan suka nyalahin yang lain-lain. Jangan kenapa kepada Allah, kenapa doa saya gak dijabah. Jangan begitu. Karena kenapa? Introspeksi diri. Banyak sesuatu hal yang kita tidak lakukan sunnah baginda Nabi. Kita ini hadirin kaum muslimin, annakum taquluna abidullah. Kita ngaku sebagai hamba Allah. Saya ini hamba Allah. Bahkan sampai kita itu kan sedekah ke musola atau ke masjid, kepenitiannya tolong ya jangan disebut nama saya, hamba Allah aja. Kan begitu. Keren, luar biasa. Sedekah 1 M dari hamba Allah. Hebat. Hamba Allah 1 juta, hamba Allah 100.000, hamba Allah. Jangan disebutin titipannya. Luar biasa. Ngaku kita ini sebagai hamba Allah, luar biasa. Bagus supaya tidak ketahuan. Ngaku sebagai hamba Allah, tapi mohon maaf terkadang kita itu yang pada buktinya jauh panggang daripada api. Ngaku sebagai hamba Allah, tapi pada buktinya kita yang ngatur kepada Allah. Pada buktinya kita yang ngatur kepada Allah. Rame-rame datang ke tempat olahraga, harus bisa tertutup auratnya. Ini mah kadang-kadang auratnya dibungkus. Jadi bukan tertutup aurat, tapi dibungkus badannya. Atau berjul-berjulannya kakak kamu karena rojol, mana aki-aki nonton itu tadi ini itu pantes pakai legging. Ini kadang pakai legging yang ketat di Allah. Cek loh, Gara-gara pakai legging tadi ini. Cek loh, ulah turun pakai legging makanya. Maka legging lah gambar upin-ipin di legging lah. Kadang-kadang gambar project. Project. Pas begitu gerakan-gerakan, butak kita kuagel, sobek pamah bujurna. Bolong langsung ke tempoan. Balik kayu mah kayak incuna di tamalan. Di tamalannya eta ku urut ciki tadi ciki. Dijahit eta pas begitu dipakai deui eta ciki mana aya tulisanna ditempukeun ku aki-aki aya bacaan renyah gurih cenah. Allah dosa kadang-kadang kita kan ngomongnya apa kita nggak apa-apa kali hiburan kan begitu kita. Iya kadang-kadang kan kita karaokean segala rupa berangkat ninggalin suami di rumahnya lapar. Berangkat karaokean, karaokeannya juga sholawatan, sama aja. Ninggalin suami, hadirin kaum muslimin yang lapar, suami belum makan, ditinggalin, ditelepon, mah kemana? Aduh dia jalan-jalan, sekali-kali hiburan katanya. Suami di rumah kewajibannya ditinggalkan. Nih papa mau makan, lapar, udah ngambil aja di kulkas, ada telur, tinggal goreng aja sih. Allah kali habis, ya suaminya takut, udah murungkut aja, maaf ya mah. Allah karim, ninggalin kewajiban hadirin kaum muslimin. Kadang-kadang ya begitu, mohon maaf, ngaji tapi hikmah hasil daripada ngaji ya kagak ada. Kita ngaku sebagai hamba Allah, tapi pada buktinya kita yang suka ngatur, kadang-kadang begitu. Makanya hidup kita itu jangan suka ngatur, harusnya mau diatur. Karena agama itu adalah aturan, makanya kita harus mau diatur sama agama. Makanya kan ada A, I, U, alif jabar A, alif JRI, alif S, U. Jadi A, I, U, A-nya apa? Aturan. A-nya apa? Aturan. Makanya ngaji alif saja kita belum beres sebenarnya. Alif aja jangan dulu maju ke bawah. Alif aja kita belum beres. A-nya apa? Aturan. Makanya kita itu harus mau diatur. Harus mau diatur. Kata Al-Quran begini, begitu. Kata Al-Quran haram, kata Al-Quran halal, kata Al-Quran begini. Kita harus ikuti. Kadang-kadang yang haram jelas-jelas haram kita bikin remeng-remeng. Kadang-kadang begitu. Makanya harus diatur hadirin kaum muslimin. Aturan haknya. Kemudian hitungan. Kita ini kan kalau orang tua dulu hadirin kaum muslimin, apapun harus dihitung dulu.
Ada dalam keterangannya, bahkan diantaranya jika kita karangan Al-Imam Ghazali, ada hitungannya hadirin kaum muslimin. Mau bangun rumah, awalnya, harinya, tanggalnya ada, jamnya ada. Apalagi orang-orang Jawa pada makai masih, coba dia. Oh, mana makai. Pas begitu mau mulai bangun rumah, dihitung dulu harinya apa, tanggalnya apa, mulainya jam berapa. Tarik benang dulu hadirin kaum muslimin, tawasul dulu di situ kepada sahibul wilayahnya. Didirikan mau pasang genteng, tawasul lagi, dikantungi itu pisang supaya tukangnya kagak turun-turun, nanti aja di atas. Begitu tujuannya. Ada kelapa segala rupa haus sudah tinggal buka di atas. Enak hadirin kaum muslimin, pasang bendera di atas itu ya. Merah putih, masya Allah masih dipakai. Kadang-kadang kan kita sekarang musyrik, bukan ngambil ke situnya. Keberkahannya, hikmahnya hadirin kaum muslimin, hitung dulu. Mau khitanan hadirin kaum muslimin, anak kita mau dihitan misalnya, berangkat dulu ke kiai, ke ustaz, ke ulama, hitung dulu harinya apa, bulannya apa, jam berapa mulainya, dihitannya jam berapa, supaya yang dipegang itu keberkahan. Memang semua hari itu, semua jam itu bagus, tapi ada yang lebih bagusnya, dihitung makanya. Kayak begitu hadirin kaum muslimin, dihitung. Makanya kan kalau zaman dulu itu apa? Belum ada dokter ya. Dulu dihitannya pakai apa? Bengkong gitu ya. Bengkong direndam dulu di air ya. Terus sampai bengkak juga. Direndam dulu di air. Sampai kagak kerasa, kagak sampai baal kita diangkat baru. Pas begitu mau dibawa, rame-rame yang nyambut. Digendong kita ya, digendong kan ya, digendong. Terus yang lainnya apa? Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah disambut kita pas begitu mau dihitan dipotong. Tiba-tiba pingin kencing bapaknya, lari dulu ke kamar mandi. Ngejerit istrinya, "Papa tuh Sintong kabur, lupa kagak pakai celana." Di kamar mandi. Lupa hadirin kaum muslimin, aja dikejar pakai sarung doang. Dari sarung dikejar dapat digendong. Pas begitu disambut lagi. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Duduk bapaknya sama anaknya digendong, dicangengangkeun eta budak. Datang bengkongnya, mana bengkongnya geus sepuh di sekolah. Rupa rampak, salah ngeureut. Bapak yang sudah 2 kali. Salah ngeureut, ya Allah. Pas begitu dikeureut, nu ngajowak lain anak ka bapak kan nu ngajowak. Aduh, cenah. Budak aja mir, bapak kunaon. Pas begitu dikurageun buntungna bruk cenah gede badan. Salah ngeureut. Aduh, akhirnya eta bapana tinggal profilna doang. Helmna eueuh. Baik bahagia benar. Iya secara doang. Budak tanya mana sekolah, tidak sekolah. Mana sekolah. Atau ayeuna mah hadirin kaum muslimin, masya Allah, apalagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pas begitu ada perintahan sunnah itu kira-kira baru umur 80 tahun. Nabi Ibrahim kira-kira baru umur 80 tahun, bayangkan. Kalau zaman sekarang orang yang sudah umur 80 tahun, mana alat, mana peot tuh. Aduh hese, belum ada dokter, belum ada bengkong, belum ada.
Terus kumaha kipanya yang ditarik seret, diceret. Allah, batu merenang. Pakai kampak. Tapi jelas, saya yakinkan hadirin kaum muslimin disunat sama melahirkan sakitan disunat bu. Iya, makanya cuma sekali doang. Iya sekali. Kalau melahirkan atau anaknya ada yang 2, ada yang 3, Ada yang 11. apa yang disunat? Nggak mau 2 kali. Habis kalau 2 kali mah. Makanya sakitan disunat hadirin kaum muslimin. Kembali lagi kepada yang tadi. Banyak orang yang ngaku sebagai hamba Allah, tapi pada buktinya ngaku kepada Allah. Banyak kayak begitu hadirin kaum muslimin. Nggak apa-apa kali ya Allah. Begini ngomong, pas begitu giliran sholat kalau lagi sehat mah ya semangat usuh, ngaji juga usuh. Giliran sakit gigi ya Allah libur dulu lah kan sholatnya. Libur dulu. Jasa murah kalau libur dulu. Libur dulu. Kewajiban masih tetap berjalan. Apalagi yang namanya ngaji hadirin kaum muslimin. Kapan sih kita berhentinya ngaji? Sampai kita mati. Bukan sampai bisa ngaji itu. Terkadang kita memberangkatkan anak pesantren anaknya sampai kapan? Ya setahun 2 tahun sampai dia lulus aja. Enggak begitu yang namanya ngaji mah hadirin kaum muslimin. Seumur hidup tetap wajib berjalan ngaji. Umum di kita itu kadang-kadang SD udah berhenti karena masuk SMP berhenti udah. Yang ngaji-ngaji di rumah kan begitu. Ikro beres, ikrona beres masuk Al-Quran. Diduluin karena memang misalnya masuk ke SMP berhenti udah beres ngajinya. Boro-boro ya SMP SMA boro-boro masih ada yang jalan, boro-boro ada yang masih mau jalan ngaji, jarang sekarang. Pas begitu giliran sekolot baru mikir, itu bisa sih bahula sih. Itu bahula kemana baik ke ora. Kadang-kadang masih bisa jadi zaman ayeuna zaman sekarang orang-orang tua yang sudah kolot sekarang masih ada baca yasinnya, masih lihat laki masih ada kok. Benar, masih ada, masih banyak. Belum bisa huruf huruf hijaiyah masih banyak kok. Karena kenapa? Ngeskolot masa riweuh dengan keluarga, yang kedua ini ada rasa malu. Padahal mah kalau kita terus-terusan berpedoman kepada mempunyai rasa malu, kapan kita mau belajarnya? Belajar itu tidak ada kata terlambat, kapanpun dimanapun bisa kalau kita mau. Jangan mengandalkan rasa malu. Saya mah belum bisa, belum tahu huruf hijaiyah. Mulai dari awal, dari ikro mulai. Jangan ada merasa malu. Kapan bisanya? Enggak modal ya nantinya. Kan begitu hadirin kaum muslimin. Makanya semangat insya Alhamdulillah nih hadirin kaum muslimin, kita semua bisa kumpul bersama seperti ini. Alhamdulillah. Makanya yang nggak tahu jadi tahu, yang sudah tahu insya Allah bakal jadi paham. Mudah-mudahan saja berkah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu ada pertanyaan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya Pak Ustaz, Kasih mic-nya. bagaimana caranya untuk menimbulkan kita mempunyai rasa ikhlas itu Pak Ustaz? Apakah ada ritual khususnya apa gimana gitu Pak Ustaz? Doa ikhlas. Jangan doa ikhlas. Ikhlas itu begini. Terkadang kita mau melakukan ada perintah dari agama itu. Orang yang hebat itu orang yang hebat. Orang yang hebat itu adalah orang yang suka mendoakan dirinya juga bisa suka mendoakan orang lain. Satu itu. Terus apakah kita harus bilang kepada orang yang kita doakan? Istri jangan jauh-jauh, orang tua atau mertua atau tetangga. Tanpa sepengetahuan kita sudah siap berani mendoakan mereka. Terus apakah kita itu harus bilang, tadi malam saya doa loh, mendoakan kamu. Apakah harus begitu? Enggak, karena kita punya yakin bahwa Allah yang akan menilai kita. Makanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita berbuat kebaikan, kalau bisa makan ada bahasa begini, jangankan orang lain, tangan kanan memberi, tangan kiri kan nggak tahu. Saking apanya? Saking dituntut kita itu harus ikhlas.
Karena yang akan menilai, yang akan memberikan surga ataupun neraka, kebaikan atau keburukan hanya Allah. Berarti gak perlu ada orang saksi dong. Nah makanya ketika kita berbuat kebaikan untuk masuk ke dalam ranah itu hadirin kaum muslimin, gak usah diomongin, gua ikhlas kasih lu, itu mulut doang gak tahu hati gua. Karena ikhlas itu adalah ranahnya hati, gak usah diomongin sebenarnya. Karena terkadang kita udah ikhlas, gua ridho, gua rela, gak apa-apa. Hati kan siapa yang tahu? Siapa yang tahu hadirin kaum muslimin? Makanya kalau kita punya pikiran, punya sikap seperti tadi, bahwa semuanya juga yang akan menilai itu Allah. Yang akan menilai itu Allah semuanya juga. Mau ketahuan, enggak ketahuan sama orang, tetap aja Allah yang akan menilai dan tidak akan tertukar. Mau sholat sendiri, mau sholat berjamaah, mau sholat ada orang, mau sholat gak ada orang, tetap kita sholat subuh 2 rakaat. Benar gak? Tetap kita sholat isya itu 4 rakaat. Ini mah ada orang sholat isya 4 rakaat, kagak ada orang 1 rakaat aja lah. Enggak bisa begitu. Karena kenapa? Sudah menjadi keyakinan bahwa itu ketetapan dari Allah. Isya itu 4 rakaat. Nah sudah ke situ kita masuknya. Artinya apa? Kebaikan itu mau ada yang melihat mau tidak, tetap Allah yang akan menilai. Karena orang itu tidak akan bisa kasih pahala, orang itu tidak akan kasih surga. Yang akan kasih pahala atau surga, keberkahan, keridhaan, kemakfiran hanya Allah semuanya juga. Kalau sudah yakin ke situ, insya Allah akan timbul keikhlasan. Insya Allah yakin aja di situ. Kadang-kadang kan kita suka pingin bilang aja ya, giliran puasa sampai Senin, alhamdulillah, pas begitu maghrib lancar. Maksudnya apa? Di status begitu. Mana di Senin? Alhamdulillah maghrib lancar. Emang pernah maghrib macet? Tidak pernah. Begitu ya. Ingin ketahuan bunyi disangka supaya dirinya puasa kan begitu. Di status alhamdulillah malam sudah 2 juz. Maksudnya apa? Gak usah dikasih tahu hadirin kaum muslimin, Allah yang akan menilai. Allah yang akan menilai hadirin kaum muslimin. Makanya untuk masuk ke ranah itu tuh sulit, memang sulit sebenarnya. Kalau kita tidak pelajari, gak bakalan bisa. Tapi kalau kita pelajari, punya keyakinan apapun yang kita lakukan, semuanya juga Allah yang akan menilai. Makanya mau ada orang, mau tidak ada orang, mau di tempat ramai, mau di tempat sepi, tetap ibadah mengibadah. Jangan sampai enggak seperti ini. Sholat sendiri, sholat isya itu kadang-kadang 2 menit, 1 menit sudah sampai. Semenit 2 menit sudah beres kadang-kadang. Pas begitu giliran banyak orang, dilepoh-lepohin. Bikin ketahuan gitu. Sama aja hadirin kaum muslimin, mau banyak orang, mau tidak ada orang juga biasa aja. Allah tuh yang akan menilai. Nah itu yang hebat. Kan kadang-kadang ada, mau tidak mau, rela tidak rela, ada orang seperti itu, ada gak? Ada aja yang karmuk itu, ada aja. Lagian kalau kita pikir-pikir hadirin kaum muslimin, kalau disaksikan kebaikan sama orang lain, apakah orang lain itu akan ngasih hadiah sama kita? Kan enggak. Ngapain saya harus digitu-gituin? Makanya biasa aja. Ya capek sebenarnya. Pahala gak dapat, penilaian dari Allah gak dapat. Terus dari orang kita melihat sholat seperti itu, apakah harus bilang wow gitu? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Terus supaya kita disangka orang soleh, orang baik, enggak juga hadirin kaum muslimin. Biasa aja. Makanya kembali lagi keikhlasan itu seperti itu. Masuk aja ke ranah itu. Makanya mau lancar mau tidak sholat duha tetap berjalan. Ini kewajiban saya kok sebagai hamba kepada Sang Khalik. Tahajud mau ada orang mau tidak ada orang, mau dibikin status mau enggak, orang mau tahu mau enggak, bodoh amat. Ini mah kewajiban saya karena semuanya juga akan kembali lagi kepada kita kok. Baca Al-Quran terserah orang mau tahu mau enggak, yang penting saya melaksanakan, saya sebagai hamba kok.
Allah sebagai sang khalik, yang memutuskan baik dan enggak itu kan Allah semuanya juga. Kan begitu. Insya begitu hadirin kaum muslim. Enggak harus dipamer-pamer, enggak harus kita bilang-bilang ke orang, santai saja. Makanya enak orang seperti itu. Kembali lagi kepada yang tadi, orang yang suka memasukkan kebahagiaan hebat. Zayyid nafsaka bil maksiat, zayyid nafsaka bil maksiat, wala tuzayyid nafsaka bil taat. Jangan suka menghiasi dirimu dengan banyak taat, hiasilah dirimu dengan banyak maksiat. Boro-boro, saya mau boro-boro, belum termasuk orang soleh soleha, belum. Ya Allah alam, mungkin pandangan kalian aja. Saya itu begini pandangan Allah, mungkin saya itu demi, mungkin saya itu lebih banyak dosanya. Enggak, jangan kata baginda Nabi, sabdanya bukan begitu. Jangan suka menghiasi diri dengan banyak taat, hiasilah diri dengan banyak maksiat. Masih banyak dosa saya. Makanya saya mau ngaji, makanya saya mau berjamaah sholat, makanya saya mau sholawatan, makanya saya mau istighfar, makanya saya mau belajar kebaikan, belajar ngaji dari awal, dari ikro. Saya merasa banyak dosa. Begitu tuh hebat. Kalau misalnya gua sudah hebat, gua sudah ini itu, masya Allah, sekelas Tuhan Syekh Abdul Qadir. Kita godaannya masih sepele hadirin kaum muslimin. Tuhan Syekh Abdul Qadir lagi sujud, lagi sholat, lagi menghadap kepada Allah. Iblis datang menyerupai matahari bercahaya. Terus ngomong iblis itu, Abdul Qadir, ente mah gak usah ibadah lagi, ente mah sudah ahli surga pokoknya. Tuhan Syekh Abdul Qadir, kalau kita datang, yang datangnya seperti itu, pasti kita mah beda lagi. Mengaku Tuhan kayaknya kita. Bakal ngaku Nabi kita kalau begitu. Mengaku malaikat pastinya kalau sudah begitu. Tuhan Syekh Abdul Qadir, masya Allah, tabarakallah, lagi sujud, lagi sholat hadirin kaum muslimin. Iblis datang menggoda, menyerupai matahari bercahaya dan ngomong, Abdul Qadir, ente manusia kudu ibadah, ente manusia ahli surga. Apa bahasa Tuhan Syekh Abdul Qadir? Dilempar setan lu, kan begitu. Kita beda bilang gini, Allah, la ilaha, mau lempar satu tipe, Allah berwahyu ibarat dia. Allah dari mana dia begitu? Cemen gitu itu masih cemen, iman itu hadirin kaum muslimin. Masih kalah kita itu. Masih kalah sama hujan juga nyender kita mah. Iya, padahal hujan itu kan rahmat dari Allah, benar nggak? Tapi mana mungkin kita biasanya duduk aja di situ hujan-hujanan sendiri, kan mau pastinya. Padahal rahmat hujan itu. Makanya ada salah satu rahmat, orang kabur dari rahmat Allah itu hujan, orang pada meneduh kabur dari rahmat Allah berat. Nah, kita hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi temanya tadi judulnya itu idkhalus surur. Kita memberikan kebahagiaan, tebarkanlah kasih sayang, tebarkanlah rasa cinta, tebarkanlah memberikan kasih sayang, kebahagiaan, kegembiraan kepada orang, karena itu akan menjadi suatu pahala yang begitu hebat dan luar biasa. Dan bahkan Allah dengan hal itu akan dijadikan malaikat yang bisa menolak datangnya musibah kepada kita. Bahkan nanti di hari kiamat itu kebahagiaan itu akan menjelma dan akan menemani kita di waktu-waktu yang menakutkan, di waktu-waktu yang sedih, itu akan menemani kita, bahkan akan membimbing kita masuk ke dalam surga. Dengan kita selalu memberikan kebahagiaan kepada orang. Tebarkan makanya kebahagiaan, tebarkan kesenangan, kegembiraan, insya Allah. Jangan bikin buat jengkol orang. Jengkel orang begitu. Kali-kali kita kebaikan ayam, udah selesai ayam kalau kita makan juga di restoran, ya. Memberikan kebahagiaan, itu, terbalik ya. Aturan kita di Paipa, kali-kali ngajak, iya. Terbaik banget makan nih baru pas itu dimakan kok ada yang keras-keras gitu buka cincin, iya. Ternyata cincin macan
kaum muslimin, berikan kebahagiaan, berikan kegembiraan kepada keluarga khususnya. Makanya kenapa Islam mengajarkan kepada kita itu selalu memberikan kebahagiaan, kegembiraan. Ujung-ujungnya kan apalagi di bulan Muharram ngasih ke yatim, itu tujuannya. Karena hal bahagia itu akan menjelma nantinya dan akan menemani kita dan menggiring kita, membimbing kita masuk ke dalam surga. Tujuannya begitu. Karena apapun yang kita lakukan tetap akan ada balasannya dari Allah. Ini sepertinya akan menjadi saksi semua hadirin kaum muslimin, akan menjadi saksi semua. Baju yang ibu bapak pakai, peci yang bapak pakai, kerudung yang ibu pakai, tasbih yang setiap hari ibu putar itu akan menjadi saksi nantinya. Ya Allah ya Rabbana, ini saya, kata baju, saya pernah dibawa ngaji ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, saya kerudung ini saya saksinya pernah dipakai ngaji ya Allah. Oh, semua yang kita pakai itu akan menjadi saksi. Coba bayangin kalau misalnya baju atau apa saja kita pakai mojok, kita mau ngelak gimana sebenarnya tidak hadapan Allah. Saya tahu ya Allah, ini orang pernah berdoa ya Allah. Kata baju itu, aduh, benar enggak Arabi mau bisa ngelak udah. Enggak bisa. Baru baju doang Ustaz ya. Hah? Baru baju doang ya. Baru baju doang, belum yang lain-lainnya. Menjadi saksi nanti, aduh kayak banyak dosa kita ya kalau ketahuan. Ya Allah, untung saja. Ada untungnya apa? Kita umat sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad. Sehebat apapun, sebesar apapun, setinggi apapun, seluas apapun dosa yang pernah kita lakukan, karena kita punya Nabi Muhammad, tetap aja ditutupin dulu sama Allah. Siapa tahu dan siapa tahu kita kembali kepada Allah, kita bertobat kepada Allah. Nah makanya mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertobat kembali kepada Allah, ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, istighfar lagi, sholawat lagi kita, insya Allah kan begitu. Banyak sholat yang pernah kita tinggalkan, banyak sekali hadirin kaum muslimin. Pernah puasa kita gak puasa, orang ingin puasa kita gak puasa, selain dari haid atau nifas. Kita pernah buka puasa. Kadang-kadang kan kita yang ngatur, ya Allah capek gak apa-apa, kali ini saya buka aja lah. Kembali lagi, kita memang ngaku sebagai hamba Allah, tapi kadang-kadang kita yang ngatur jadinya. Nah makanya itulah salah satu doa yang akan ditolak sama Allah itu. Terkadang kita ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi kita tidak melakukan sunnah-sunnahnya. Kita ngaku, kita ngomong sebagai hamba Allah, tapi kebalikannya malah kita yang ngatur kepada Allah. Itu diantara doa kita ditolak sama Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah ini. Ada lagi pertanyaannya? Cukup? Beres? Mudah-mudahan berkah semuanya. Sehat walafiat, dikuatkan lahir batin, dikuatkan iman Islam. Yang paling pokok doa kita dijabah sama Allah, dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Dosa besar, dosa kecil, yang terasa, yang tidak terasa, yang sengaja, yang tidak disengaja, mudah-mudahan ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Perkumpulan ini jelas adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan ini termasuk amal soleh yang bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan membimbing kita masuk ke dalam kebahagiaan, bahkan dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit. Dan mudah-mudahan hal ini akan menjadi saksi buat kita, bahkan menjadi pembimbing kita masuk ke dalam ridhonya Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.